Ternyata membahas soal ujaran kebencian ini seru sekali karena kita sebetulnya sedang bicarakan diri kita sendiri sesungguhnya. Karena tidak tahu kapan atau di mana atau apa mediumnya kita bisa menjadi sasaran dari ujaran kebencian. Tapi yang kita sangat soroti adalah bagaimana jikalau itu mengenai pejabat publik. Kalau kita kan bukan siapa-siapa ya, tapi kan kalau presiden, Pak Agus dan teman-teman para jenderal di kepolisian. Amin, 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 amin. Pak, sesiap apa sih Pak dari 400 ribuan? Kan rasionya itu masih 1:600-an ya Pak ya, satu anggota Polri melayani, mengayomi kita. Nah, dengan kerjaan yang nambah ini, sosial media dipantau dan saya juga boleh ya kalau saya ragu bahwa semua anggota kepolisian paham soal sosial media? Belum, Mbak. Kalau dikatakan sesiap apapun, kami berusaha siap. Karena kalau dikatakan polisi tidak siap, tentunya jadi pesimis kita. Kita siap, tapi tentunya butuh peran serta masyarakat. Ya. Tanpa dukungan masyarakat, tidak usah ngurusin hate speech yang media sosial yang mungkin Mbak Tina punya 5 medianya, Mas Roy punya 10. Nah, gimana cuman kita satu. udah Cuman satu. Cuman satu saya. Ya, alhamdulillah. Nah, itu. Saya cuma jadi 2. kita kan udah 2. Berarti kalau satu orang pegang 2, yang tadinya rasio kita 1 berbanding 500, berarti kan udah jadi 1 berbanding 1000. Nah, justru itu kita mengharapkan peran serta masyarakat. Nah, ini sosialisasi kepada anggota lebih paham, disampaikan juga kepada masyarakat bahwa mari kita menyikapi kehidupan ini tetap memperhatikan kepentingan orang lain juga di samping kepentingan kita. Karena dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 itu kemerdekaan mengumumkan pendapat di muka umum itu juga ada batasan-batasannya. Bebas bukan berarti tidak tak terbatas, ada batasan-batasannya. Juga memperhatikan kepentingan orang lain. Bedanya memang tipis antara kritik dengan fitnah dan menghina. Gitu, tipis. Untuk itulah kita sama-sama memahami. Kalau ditanya seperti apa sih, mari kita lihat, buka buku sama-sama kan gitu kan akhirnya. Tapi yang penting, manakala itu mengganggu kepentingan orang lain, mengganggu supaya kehidupan tadi beliau katakan, maaf ya Mbak ya, pokoknya menyinggung lah sesuatu. Saya nggak mau mengulangi, cuma takut salah. Jadi menyinggung, jadi protes. Ya, kalau saya terus terang nggak ragu kemampuan Polri. Saya ingin bela dikit ya. Beberapa hari yang lalu kita appreciate, tapi malah waktu itu malah ada orang yang mengatakan jangan-jangan direkayasa. Ketika pembom Alam Sutra tertangkap hanya 2 jam. Betul. Saya tahu personal itu keluar semua recordnya. Itu tidak mudah. Bagaimana polisi itu sudah melototin ratusan jam CCTV, kartu paru dan lain sebagainya. Intinya dari soal ini benar. Salah satu Mas, Alam Sutra salah satu. Apa itu? Masih banyak. Masih banyak ya. Masih ada. Salah satunya ya. Salah satu. Ada teman-temannya Pak Tito Karnavian di PNJ Polda Bukan Metro. cuma Polda Metro Jaya, dibelain sama. Oh iya. Aku bisa belain semua. Di Mabes Polri. Cuman lagi-lagi jangan justru gara-gara ada ini malah jadi salah. Saya kasih kritiknya ya. Misalnya di poin H. Ya, ada beberapa kriteria media di situ. Meskipun di atas itu ada tulisan antara lain, tapi karena itu ditutup tidak dengan kata dan lain-lain, disebut spanduk, banner dan lain sebagainya, flyer masih bisa dong, billboard masih bisa dong. Jadi harus hati-hati perincian medianya itu malah justru malah jadi celah-celah. Jadi ada berarti ini Mas, manakala penegakan hukumnya tidak sesuai dengan ketentuan, beliau salah satu pengawasnya. Jadi misalnya gini, kan kita kreatif. Misalnya spanduk nggak boleh lewat flyer. Ya kan tadi di atasnya antara lain. Antara lain tapi tidak terbatas kepada. Contohnya betul, saya sepakat soal SARA, soal Aceh Singkil misalnya diyakini bahwa sebetulnya harusnya bisa dihindari karena sudah ada nada-nada ujaran kebencian yang harusnya bisa diantisipasi bahwa betul bangunan tersebut menyalahi aturan, bahwa betul harusnya tidak ada di situ, tapi yang membuat jadi bentrok gara-gara sudah ada kompor-kompor meleduk itu yang tidak diantisipasi sebelumnya. Saya terakhir ke Komnas HAM melihat ini untuk bikin masyarakat juga pada posisi yang paham haknya. Tapi di sisi lain juga paham konsekuensi jika dia menjadi pelaku ujaran kebenciannya. Iya, jadi masyarakat tentu tadi saya sampaikan di sisi lain memang diajak untuk menyampaikan kritik dan sebagainya itu secara lebih dewasa, lebih santun dalam penyampaian. Nah, tapi batas kesantunan memang menjadi sangat subjektif, kan gitu. Itu yang titik abu-abunya. Nah, di lain sisi juga
fakta bahwa kebetulan karena saya pelapor khusus untuk Human Rights Defender. Nah, Human Rights Aktivis HAM Defender yang di Lampung. Enggak, Oh, tidak hanya ya. itu. Misalnya di Papua Barat tuh banyak sekali, kemudian kelompok masyarakat adat juga banyak yang kemudian mengalami kriminalisasi. Nah, Pak, tentu tadi juga dari polisi pasti menyampaikan bahwa kalau polisi apa-apa kok mengkriminalkan dan sebagainya. Nah, kami sebenarnya berharap bahwa kalau memang, nah ini juga agak susah nih, kalau memang betul-betul berat Pak terbukti unsur pidananya dan ingin dan sudah keterlaluan, saya setuju itu dilakukan penghukuman. Tapi kan seringkali juga Komnas HAM menemukan sisi legalitas, jadi mencari legalitasnya itu. Nah itu beberapa kali misalnya ada aktivis lingkungan yang undang-undang lingkungan itu memang menjamin untuk tidak digugat baik secara pidana maupun perdata. Nah tapi itu dilakukan ketika kami mencoba koordinasi. Oh ternyata memang ada unsur pemiliknya adalah TNI. Ada persoalan-persoalan seperti itu. Kemudian juga banyak hal ya yang dari laporan yang kami buat untuk situasi Human Rights Defender di Indonesia dari tahun 2012-2014 sedang dalam perbaikan, nanti tentu kami akan sampaikan juga ke kepolisian. Ada persoalan agak mengancam proses demokrasi kita karena memang kemudian di lapangan itu menjadi berbeda-beda. Oke. Jadi multi tafsir, tidak ada multi tafsir. Jadi hanya tafsir kepolisian kemudian karena jadi kita harus ngikutin tafsir kepolisian yang bisa saja kemudian itu dia. Yang sementara tidak seragam juga. Itu Mas Roy, tadi belum disinggung soalnya diantara tadi disinggung soal aktivis lingkungan, soal media juga sama. Ya. Media kan bukankah ada undang-undang pers di sana? Betul. Gitu. Harusnya kalau ada sengketa soal pers ya diselesaikan Dewan Pers ya. gitu. Malah kalau ke polisi salah gitu nanti. Kalau urusannya. kata kunci saya cuma satu kok. Dengan adanya ini kita jangan lebay. Udah, Jangan itu lebay. aja. Jangan lebay. Polisinya juga jangan lebay. Followernya Mbak Kartika juga jangan lebay. iya. Followernya Pak Jokowi juga jangan lebay. Follower PSB juga jangan lebay. Haternya Pak Jokowi pun, loh ini saya bicara pada, itu juga jangan lebay. Betul. Ya, kita harus berada di tengah-tengah keduanya. Semua harus bisa dibuktikan secara objektif. Follower Pak Prabowo pun jangan lebay. Oh iya. Artinya jangan malah justru ini membuat bangsa ini yang sudah hidup demokrasinya itu kemudian menjadi beradu. Ya, Oke. Republik ini kan biasa berganti pemerintahan. Betul, Hal yang betul, sangat betul. wajar lah. Betul, Dia kan 5 betul, tahun, betul. 10 tahun itu Betul. biasa. Iya. Jadi jangan sampai kita dirugikan oleh gara-gara persoalan ini. Baik. Tapi bahwa kita supaya orang tidak terlalu menghujat, itu saya sepakat. Cuman jangan kemudian ini digunakan sebagai alat kekuasaan. Mbak Kartika, terakhir dari Anda. Iya, jangan sampai kita memilih pemimpin hanya akhirnya kita hujat setiap saat gitu kan. Selain kita hujat juga kadang-kadang kita harus kasih apresiasi manakala pemimpin kita itu melakukan hal-hal yang memang sesuai dengan koridor pekerjaannya. Betul. Lalu juga apa sih salahnya kalau kita juga menyampaikan hal-hal yang lebih Menyejukkan? Iya, menyejukkan dan mempunyai implikasi positif ke banyak orang. Pakai S kalau gitu, menyejukkan. Menyejukkan. Pakai S. Pakai S. Jangan pakai air panas. Bagus terakhir. Ya, kita berharap dengan dikeluarkannya surat edaran ini tidak mempengaruhi mungkin Proses aspirasi demokrasi, proses demokrasi karena kita tidak pernah melarang berdemokrasi. Tapi bagaimanapun demokrasi ada tatarannya, ada aturannya. Sekali lagi, kebebasan bukan tidak tak terbatas. Sepakat. Pelaksanaan tugas Polri siap dikoreksi, siap dikritisi. Termasuk saya juga pada kesempatan ini silahkan dikoreksi, dikritisi. Takut dong mengkoreksi jenderal. Oh tidak Pak. Kebetulan saja saya berpangkat jenderal, tapi pada prinsipnya sama. Pak Kapolri aja siap untuk menerima kritikan, tapi tentunya kritikan yang untuk perbaikan. Oke. Ada solusinya. Terima Kami kasih siap. banyak. Terima kasih atas bantuan para masyarakat. selama ini. narasumber pada malam hari ini, dan terima kasih buat Anda juga yang memberikan komentar di newstvmobile.com. Kita bicara soal ujaran kebencian ini karena khawatir ada kebebasan yang kemudian terkurangnya atau terberangus. Padahal kalau dari sisi kata kita bicara semantik, free itu bebas, tapi freedom itu kita mengartikan dalam bahasa Indonesia kebebasan. Saya belajar dari budayawan Unhas, saya baru dari Makassar, yang mengingatkan bahwa freedom itu kalau ada dom artinya ada tatanan. Jadi freedom itu adalah kebebasan yang punya tatanan, nggak bebas seperti halnya kita
mau bebas sebebas-bebasnya. Nah mudah-mudahan surat edaran ini nggak bikin kita panik. Di sisi lain kita lebih merasakan manfaatnya dilindungi, ketimbang kemudian kita merasa ini jadi alat penguasa karena takut dikritik. Kita tutup malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Mas.